Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Nah, teman-teman, kali ini Bu Sam akan bercerita tentang Nabi Hud alaihissalam. Nah, sebelum Bu Sam bercerita, alangkah baiknya kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, Nabi Hud adalah keturunan Sam bin Nuh, putra Nabi Nuh alaihissalam. Beliau berasal dari kabilah kaum Ad. Beliau termaksud bangsa Arab yang menetap di Al-Ahqaf, sebuah gunung pasir yang berdekatan dengan Hadramaut yang bersatu dengan negeri Yaman. Kaum Ad termaksud suku yang tertua setelah kaum Nabi Nuh alaihissalam. Nah, teman-teman, orang-orang yang hidup di zaman ini dikaruniai tubuh yang besar, kuat, dan gagah. Siapakah yang lebih kuat dibanding kami? Tanya mereka. Seperti itulah teman-teman, mereka selalu membanggakan kekuatan mereka. Nah, Allah juga memberikan karunia tanah-tanah yang subur, air mata yang selalu mengalir di setiap penjuru, kebun-kebun dan taman-taman dihiasi oleh tumbuh-tumbuhan yang subur dan indah. Bangunan-bangunan yang mereka tempati pun sangat megah dan indah, dilengkapi dengan tiang-tiang besar dan tinggi. Teman-teman, belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain, teman-teman. Kehidupan kaum Ad yang dipenuhi dengan berbagai kenikmatan itu tidak membuat mereka beriman kepada Allah. Mereka bahkan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan mereka tidak jauh berbeda dengan kehidupan Bani Rasib, teman-teman. Mereka menyembah berhala. Berhala tersebut mereka beri nama Samud dan Hatar. Berhala inilah yang mereka anggap dapat memberikan kekayaan, kekuatan, dan dapat menolak segala musibah. Ajaran Nabi Nuh dan para pengikut setianya yang dulu, teman-teman, telah hilang dari kehidupan mereka. Kenikmatan hidup yang mereka rasakan pun mereka anggap semua itu pemberian dari berhala-berhala yang mereka sembah. Akidah kaum Ad saat itu sudah jauh sangat tersesat, teman-teman. Iblis telah menguasai hati-hati mereka sehingga akhlak mereka pun menjadi rusak. Kekayaan, kekuatan, dan kekuasaan membuat mereka lupa. Rasakan inilah akibat jika kamu tidak melakukan perintahku, kata sang tuan kepada budaknya, teman-teman. Tolong ampuni saya, Tuan. Saya janji saya tidak akan mengulanginya lagi. Pinta sang budak seperti itu, teman-teman. Lelaki ini, teman-teman, tidak kenal ampun, teman-teman. Dia selalu menyiksa budaknya sampai budaknya kesakitan, teman-teman. Setelah puas menyiksa, ia pun pergi bersama orang-orang sombong lainnya, mabuk-mabukan, teman-teman. Mereka pergi mabuk-mabukan. Nah, saat itu, teman-teman, orang kaya menindas yang miskin, yang kuat menghancurkan yang lemah, yang berkuasa bertindak semaunya. Keangkuhan, kesombongan, sifat iri, dengki, dan saling membenci antara satu dengan yang lainnya telah menguasai mereka, teman-teman. Akibatnya rasa sayang di antara mereka sudah tidak ada lagi. Kejujuran dan sifat rendah hati telah hilang dari diri mereka. Kejahatan akhirnya terjadi di mana-mana. Kemungkaran kini telah merajalela. Akhirnya Allah memilih dan mengutus Nabi Hud, seorang yang berasal dari kalangan mereka, teman-teman. Nabi Hud ditugaskan untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar dan membenahi sikap dan perilaku kaum Ad yang saat itu sangat buruk. Nabi Hud ini, teman-teman, adalah seorang yang berakhlak mulia, teman-teman.
Beliau berkelakuan baik, jujur, penyabar, pengasih, penyantun, dan bijaksana. Nah, Nabi Hud berasal dari keluarga terpandang dan disegani oleh kaum Ad. Allah mengutus Nabi Hud pada saat akidah kaumnya sudah sangat jauh menyimpang. Ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya telah lenyap dari kehidupan mereka, teman-teman. Akhirnya penyembahan berhala kembali terulang lagi. Nabi Hud diperintahkan mengajak kaumnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud menjelaskan kepada kaumnya bahwa dirinya adalah pesuruh Allah. Beliau diperintahkan untuk membawa kaumnya keluar dari kesesatan, meninggalkan penyembahan berhala dan perbuatan syirik lainnya. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Selama ini kamu hanya mengada-ngada saja. Saat mengajak kaumnya kembali menyembah Allah, Nabi Hud pun menunjukkan bukti bahwa Allah itu benar-benar ada. Beliau menyuruh kaumnya melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Wahai kaumku, kamu memang tidak dapat melihat Tuhan dengan panca inderamu, tapi kamu dapat melihatnya dalam dirimu sendiri karena kamu adalah ciptaannya. Seperti itu. Tuhan selalu melihat tingkah lakumu. Dia juga melihat gerak-gerikmu. Dia mengetahui isi hatimu dan mengetahui jalan pikiranmu. Dialah yang wajib kamu sembah, bukan berhala yang kamu buat dan ukir dengan tanganmu sendiri. Jelas Nabi Hud kepada kaumnya. Nabi Hud juga, teman-teman, menceritakan kekuasaan Allah kepada kaumnya tentang alam semesta dan seisinya. Selanjutnya Nabi Hud juga menceritakan azab yang telah ditimpakan Allah kepada kaum Nabi Nuh yang disebabkan keingkaran mereka. Azab berupa banjir besar yang telah membinasakan sebagian kaum tersebut. Setelah mendengar ajakan Nabi Hud, kaum Ad tetap menolak, teman-teman. Mereka tidak percaya dengan perkataan Nabi Hud, terutama ajaran yang dibawanya. Menurut mereka, ajaran itu sangat asing. Apalagi yang menyampaikan ajaran tersebut adalah seorang manusia biasa dari kalangan mereka sendiri. Kaum Nabi Hud tidak ingin ajaran baru itu mengubah cara hidup mereka. Mereka ingin tetap menyembah berhala. Ternyata teman-teman, ajakan Nabi Hud ternyata mendapat tantangan berat, teman-teman. Tantangan ini berasal dari para pemuka, pemimpin, dan sebagian kaum Ad. Sebagian besar kaum Ad. Nah, teman-teman, mereka dengan tegas menolak seruan Nabi Hud. Hai Hud, apa yang ada dalam benakmu? Kenapa kamu meninggalkan agama nenek moyangmu sendiri, bahkan sampai menghina dan merendahkan Tuhan-Tuhan kami? Kenapa kamu menganggap kami bodoh dan berpikiran sempit? Teriak salah seorang dari kaumnya, teman-teman. Kau mengatakan bahwa dirimu adalah pesuruh Allah. Kau juga membawa agama baru dan mengajak kami meninggalkan agama kami. Dengar, wahai Hud, kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu. Kami tidak mempercayaimu. Seperti itu, teman-teman. Lelaki itu berbicara kepada Nabi Hud. Semua orang yang ada di sana menatap Nabi Hud dengan tatapan penuh ejekan. Seorang lelaki lain berjalan mendekati Nabi Hud dan tersenyum sinis padanya, teman-teman. Ia langsung berkata, sungguh kami merasa heran denganmu. Kami tidak dapat menerima ajakanmu, terutama ucapanmu yang mengatakan bahwa kamu adalah pesuruh Allah. Apa kelebihanmu dibandingkan kami? Lelaki itu berkata dengan angkuh, teman-teman, seolah-olah dia lebih baik dari Nabi Hud. Lelaki itu kembali berkata kepada Hud, kamu adalah pembohong besar. Kami kami hanya dapat mengatakan padamu bahwa kamu tuh telah gila. Kamu telah terkena kutukan dari Tuhan-Tuhan kami karena telah merendahkan dan mengejek Tuhan-Tuhan kami. Akhirnya, teman-teman, mereka menertawakan Nabi Hud. Hahaha. Menjelaskan akhirnya Nabi Hud menjelaskan kepada kaumnya dengan sabar dan lemah lembut. Mereka wahai kaumku, kata Nabi Hud kepada kaumnya, teman-teman. Wahai kaumku,
Sesungguhnya aku adalah benar-benar pesuruh Allah yang diberi amanah untuk menyampaikan wahyunya kepada hamba-hambanya yang sudah jauh tersesat. Nabi Hud diam sesaat, teman-teman. Beliau memandang kaumnya dengan perasaan belas kasihan. Perasaan sedih tampak dari tatapan matanya, teman-teman. Nabi Hud kemudian melanjutkan ucapannya. Percayalah padaku, gunakan akal pikiranmu, berimanlah dan bersujudlah hanya kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Dialah yang menciptakan langit dan bumi serta menurunkan hujan. Sembahlah Dia dan mohon ampunlah kepadanya, seru Nabi Hud kepada kaumnya. Nabi Hud terus mengajak kaumnya, namun mereka malah semakin mencemooh Nabi Hud, teman-teman, dan semakin keras menentang beliau. Pernyataan Nabi Hud bukannya membuat mereka kembali ke jalan yang lurus, mereka malah semakin bertambah ingkar. Mereka sengaja menunjukkan sifat menentang dan menolak seruan Nabi Hud. Keangkuhan dan kesombongan mereka semakin menjadi-jadi. Meskipun begitu, Nabi Hud tidak putus asa, teman-teman. Dengan sabar beliau terus mengajak dan membujuk kaumnya, teman-teman. Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang menciptakanku. Para pemuka dan kaum Ad selalu menutup telinga ketika mendengar seruan Nabi Hud. Nah, mereka sengaja melakukan itu agar Nabi Hud menghentikan seruannya. Namun Nabi Hud tetap saja melakukannya, teman-teman. Ketahuilah bahwa kamu akan dibangkitkan kembali dari kuburmu. Kamu akan ditanya mengenai perbuatanmu selama di dunia. Allah akan memberikan balasan atas setiap perbuatanmu, seru Nabi Hud. Seperti itu, teman-teman. Mendengar penjelasan itu, para pemuka dan kaum Nabi Hud malah tertawa terbahak-bahak. Hahaha, wahai Hud, apakah mungkin kami dihidupkan kembali setelah kami menjadi tulang belulang? Apakah benar azab dan siksaannya selalu ada? Apakah benar azab dan siksaan yang selalu kamu katakan itu ada? Seperti itu, teman-teman. Mereka pun kembali tertawa. Ketahuilah, kami tidak akan menyerah kepadamu, Hud. Kami tetap tidak akan mengikuti seruanmu walaupun azab dan siksa itu ada. Seperti yang kamu katakan. Orang itu langsung diam, teman-teman. Sekarang kami menentangmu, wahai Hud. Datangkanlah azab itu jika kamu memang benar-benar bukan seorang pembohong. Nah, teman-teman, dengan perasaan sedih yang mendalam, akhirnya Nabi Hud pun berkata kepada mereka, teman-teman, baiklah, jika kamu ragu atas ucapanku dan tetap bersikeras dengan pendirianmu itu, tunggulah saatnya tiba. Allah akan menurunkan azab dan siksanya. Pada saat itu, penyesalan seperti apapun tidak akan dapat menolong kalian, ujar Nabi Hud kepada kaumnya, teman-teman. Kamu tidak takut dengan perkataanmu itu, wahai Hud, tentang mereka. Allah menjadi saksiku bahwa aku telah menyampaikan risalahnya kepadamu. Nabi Hud telah berusaha mengetuk pintu hati kaum Ad, teman-teman, mengajak mereka berpikir secara jernih sesuai dengan akal sehat mereka. Mereka tetap tidak mau menerimanya, teman-teman. Mata dan telinga mereka telah tertutupi dari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Hud. Nah, setelah Nabi Hud menunjukkan bukti-bukti yang nyata pun mereka tetap ingkar. Akhirnya Nabi Hud hanya dapat berserah kepada Allah, teman-teman. Beliau tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Biarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan nasib kaum Ad selanjutnya, teman-teman. Nah, seperti apa ya selanjutnya, teman-teman? Nah, teman-teman, akhirnya, teman-teman, Allah telah mengaruniai berbagai kenikmatan pada kaum Ad. Tanah tempat tinggal mereka subur, mereka hidup makmur, sejahtera, dan bahagia.
Mereka juga dianugerahi kekuatan fisik dan berbagai kenikmatan lainnya. Sayangnya, kasih sayang Allah itu tidak membuat mereka beriman, teman-teman. Mereka malah mengingkari petunjuk Allah yang disampaikan melalui nabi-nabinya. Keingkaran itu akhirnya berbuah azab, teman-teman. Nah, ketika telah nyata penolakan mereka terhadap seruan Nabi Hud, saat itulah Allah mendatangkan pembalasan kepada mereka. Pembalasan Allah terhadap kaum Ad diturunkan dalam 2 tahap, teman-teman. Tahap pertama, mereka mengalami kekeringan yang berkepanjangan. Nah, selama 3 tahun berturut-turut, Allah tidak mengirimkan hujan kepada mereka. Keadaan itu benar-benar menyiksa mereka, teman-teman. Mata air yang tadinya ada di setiap penjuru mulai kering. Kebun-kebun dan hasil pertanian mereka sudah berkurang, teman-teman. Kehidupan mereka benar-benar sulit saat itu. Aduh, kenapa sudah sekian lama hujan tidak turun juga? Bagaimana nasib kita selanjutnya? Kebun, ladang, semua lahan pertanian kita sudah tidak bisa kita harapkan lagi. Lihatlah, semuanya sudah kering. Lalu apa yang harus kita perbuat sekarang? Tanya mereka, teman-teman. Perasaan cemas dan gelisah kini menghantui mereka. Kaum Ad segera menjumpai Nabi Hud. Wahai Hud, kenapa terjadi kekeringan ini? Tanya mereka kepada Nabi Hud. Nabi Hud dapat melihat kecemasan mereka, teman-teman, dan kegelisahan kaumnya. Beliau kembali mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud menganjurkan kepada mereka untuk bertaubat kepada Allah agar kemarau panjang itu segera berakhir. Wahai kaumku, kekeringan ini merupakan permulaan dari azab Allah. Allah masih memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertaubat. Mohonlah ampun kepada Allah agar Allah kembali menurunkan hujan. Seperti itu, teman-teman. Nah, dengan suara lemah lembut, kata-kata dan janji yang diberikan Nabi Hud itu dianggap sebagai omong kosong belaka. Sudahlah, wahai Hud, kami sudah tidak percaya dengan omong kosongmu itu. Setelah berkata demikian, kaum Ad pergi menemui berhala-berhala mereka untuk meminta pertolongan. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, turunkanlah hujan kepada negeri kami ini. Mereka bersujud menyembah patung-patung yang mereka anggap sebagai Tuhan itu, teman-teman. Kini Nabi Hud sudah tidak dapat mengharapkan apa-apa lagi. Peringatan pertama yang telah diturunkan Allah tidak menyebabkan mereka sadar. Mereka malah bertambah ingkar. Nabi Hud pun berdoa kepada Allah. Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka telah mendustakan aku. Allah berfirman, Tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal. Sanggahan mereka terhadap janji Allah kali ini benar-benar berakibat fatal, teman-teman. Allah telah menyiapkan azab kedua yang lebih mengerikan untuk mereka, teman-teman. Nah, teman-teman, ceritanya sampai sini dulu. Kira-kira selanjutnya azab yang mengerikan tuh azab yang seperti apa ya, teman-teman ya? Nah, teman-teman penasaran kan? Nah, kita lanjut minggu depan ya, teman-teman ya. Sampai sini dulu, teman-teman. Sama akan bercerita lanjutannya di pekan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.